Penting untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya ditunjukkan pasar. Pi yang saat ini diperdagangkan di bursa tidak mewakili Pi asli yang terhubung ke mainnet. Pernyataan resmi dari tim inti Pi yang mengkonfirmasi bahwa sejak peluncuran mainnet pada tanggal 20 Februari 2025, hanya segelintir bursa dan hanya 100 proyek ekosistem yang telah diverifikasi. Angka ini hanya sebagian kecil dari apa yang akhirnya direncanakan. Anggap saja seperti membuka megastore dengan hanya 10% yang terisi. Hype awal dapat menyebabkan harga melonjak diikuti oleh koreksi yang tak terelakkan. Setelah toko terisi penuh dan beroperasi, nilainya stabil dan yang lebih penting mulai tumbuh sesuai dengan potensi ekosistem yang sebenarnya. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari tetap berdiskusi, berbagi informasi dan pendapat yang bermanfaat demi mengetahui perkembangan proyek Pi Network ke depan untuk manfaat kita dan keluarga tercinta. Sahabat Yasdar, penurunan harga Pi Network bukan penyebab khawatir. Sebuah langkah strategis, tentunya ini bukan sebuah kemunduran. Selama beberapa minggu terakhir, komunitas Pi Network diguncang oleh penurunan tajam harga perdagangan Pi di beberapa bursa mata uang kripto. Bagi banyak orang, tentunya hal ini menjadikan hadirnya rasa kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam tentang proyek Pi Network ini. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju pembukaan jaringan sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek Pi Network adalah sesuatu hal yang senantiasa harus selalu mendapatkan perhatian penuh dan melibatkan diri untuk selalu mendapatkan informasi terkait perkembangan proyek Pi Network ini. Kenapa demikian? Karena kita merupakan bagian daripada ekosistem Pi Network yang secara keseluruhan kita senantiasa selalu hadir, selalu mengikuti perkembangan proyek ini. Pi Network pasca peluncuran mainnetnya 20 Februari 2025. Selama beberapa minggu terakhir, komunitas Pi Network diguncang oleh penurunan tajam harga perdagangan Pi di beberapa bursa mata uang kripto. Bagi banyak orang, penurunan tersebut tampak seperti pertanda bencana. Kepanikan mulai menyebar, beberapa pengguna mulai menghapus aplikasi, yang lain menganggap peluncuran mainnet sebagai kegagalan. Namun di balik permukaan tersebut, terdapat narasi yang jauh lebih strategis dan penuh harapan.
Bertentangan dengan kepercayaan umum, apa yang mungkin tampak seperti penurunan sebenarnya merupakan bagian dari strategi yang diperhitungkan yang dilakukan oleh tim inti P. Bagi mereka yang memerhatikan dengan seksama, hal itu bahkan mungkin menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terjadi. Pada prinsipnya, kita para perintis, para pionir, para pelopor yang sudah lama mengikuti perkembangan proyek ini, tentunya hal ini tidak menjadi sebuah hal yang istimewa, yang menghadirkan kecemasan, yang mengundang rasa kekhawatiran. Karena pertama dan terutama penting untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya ditunjukkan pasar. P yang saat ini diperdagangkan di bursa tidak mewakili P asli yang terhubung ke mainnet. Pernyataan resmi dari tim inti P mengonfirmasi bahwa sejak peluncuran mainnet pada 20 Februari 2025, hanya segelintir bursa dan hanya 100 proyek ekosistem yang telah diverifikasi. Angka ini hanya sebagian kecil dari apa yang akhirnya direncanakan. Anggap saja seperti membuka megastore dengan hanya 10% yang terisi. Hype awal dapat menyebabkan harga melonjak, diikuti oleh koreksi yang tidak terelakkan. Setelah toko terisi penuh dan beroperasi, nilainya stabil dan yang lebih penting, mulai tumbuh sesuai dengan potensi ekosistem yang sebenarnya. Akan tetapi, para kritikus juga menunjukkan adanya penundaan peluncuran ekosistem P yang sangat dinanti-nantikan, khususnya janji 100 aplikasi terdesentralisasi. Beberapa pihak menafsirkan peluncuran yang lambat sebagai tanda kelemahan atau masalah internal. Namun menurut pimpinan tim inti P, Dr. Nicholas Kokalis, ini adalah langkah yang disengaja dan bijaksana. Tim tersebut tidak menunda, mereka sedang mempersiapkan diri. Visinya bukan hanya meluncurkan sekedar aplikasi, akan tetapi memastikan infrastruktur dapat mendukung lalu lintas yang diharapkan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika 50 juta pengguna mencoba mengakses 100 aplikasi baru sekaligus. Sistem tersebut dapat dengan mudah runtuh dikarenakan tekanan yang menciptakan reaksi keras yang dapat merusak seluruh merek P. Jika aplikasi komersial seperti games atau platform e-commerce diluncurkan sebelum waktunya, kurangnya P yang beredar akan memicu fluktuasi harga yang liar. Pasar dapat menjadi terlalu panas dan cepat, menyebabkan harga melonjak dan jatuh tak lama kemudian. Skenario yang terlalu sering terlihat di dunia aset kripto yang bergejolak. Kepemimpinan P berupaya menghindari siklus naik turun seperti ini dengan memprioritaskan pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan. Waktu tampaknya adalah segalanya. Batas waktu untuk mendaftarkan nama domain untuk aplikasi berbasis P ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025 dan tonggak sejarah ini mungkin merupakan salah satu dari banyak tanda bahwa ekosistem tersebut hampir dipastikan siap. Ini mirip dengan membangun pusat perbelanjaan. Sebelum hari pembukaan, setiap penyewa harus menyiapkan etalase mereka, melatih staf mereka, dan mengisi rak-rak mereka. Ketika pintu akhirnya dibuka, pengalamannya berjalan lancar, ekosistem P dipersiapkan dengan cara seperti ini. Sahabat Yasdar, kondisi ini tentunya melahirkan beberapa pertanyaan umum lainnya dari dalam komunitas. Misalnya, mengapa memprioritaskan pencatatan di bursa sebelum meluncurkan ekosistem? Di permukaan mungkin tampak mundur, namun analisis yang lebih mendalam mengungkap taktik yang sangat cerdas. Pencatatan di bursa memiliki beberapa fungsi utama, mencakup antara lain, pertama, memungkinkan tim untuk menguji reaksi pasar dengan cara yang terkendali. Kedua, menyaring spekulan yang hanya bermain untuk keuntungan cepat. Dan yang ketiga,
menawarkan peluang bagi para penganut jangka panjang untuk mengakumulasi pi dengan harga yang jauh lebih rendah yang disebut tim inti sebagai jendela emas. Sahabat Yasdar, periode pelemahan harga ini mungkin akan menjadi berkah bagi para pengadopsi awal. Ketika ekosistem penuh berjalan, permintaan pi dapat secara signifikan melampaui pasokan, terutama di bursa. Bayangkan, sebuah skenario di mana satu pi bernilai 10 unit dalam ekosistem, tetapi bursa hanya menawarkan 50. Sebagian besar pengguna yang rasional akan menyimpan pi mereka atau menggunakannya dalam ekosistem daripada menjualnya dengan harga diskon. Perbedaan nilai antara pi yang diperdagangkan di bursa dan pi yang didukung utilitas dapat menyebabkan perubahan perilaku pengguna, meningkatkan permintaan sekaligus memperketat pasokan yang beredar. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Jadi, apa yang harus dilakukan para pelopor sekarang? Sedikitnya, ada 3 strategi utama yang patut dipertimbangkan. Antara lain, 1. Perbanyak persediaan pi saat harganya sedang rendah. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pengadopsi awal mata uang digital seringkali menuai keuntungan terbesar. Sama halnya seperti Bitcoin yang dulunya diperdagangkan dengan harga sen, hanya untuk kemudian mencapai puluhan ribu dolar per koin. Pi mungkin menawarkan lintasan yang sama bagi mereka yang senantiasa mau untuk bersabar. Kemudian yang kedua, daftarkan diri lebih awal untuk nama domain dan proyek aplikasi sebelum batas waktu yang akan datang. Sama seperti halnya real estate utama yang nilainya meningkat seiring waktu, perampasan lahan digital di awal mungkin suatu hari terbukti sangat berharga. Dan yang ketiga, kelola pi Anda dengan cerdas. Mulailah dengan perdagangan kecil, uji sistemnya, lalu tingkatkan. Investasikan kembali keuntungan ke lebih banyak kepemilikan pi, menciptakan siklus pertumbuhan yang terus bertambah, di mana perjalanan pi tidak jauh berbeda dengan menanam pohon. Awalnya diperlukan kehati-hatian dan kesabaran. Hari-hari awal mungkin tidak langsung membuahkan hasil, tetapi seiring waktu berjalan, hasilnya bisa sangat berarti. Mereka yang meninggalkan proses terlalu dini mungkin akan menyesali kesempatan yang hilang, terutama karena ekonomi pi terus berkembang dan semakin matang. Kedepannya, masa depan Pi Network tampak menjanjikan. Para pengembang jelas memainkan permainan jangka panjang yang berfokus pada stabilitas, skalabilitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia keuangan digital yang berubah dengan cepat, pendekatan yang terukur seperti itu mungkin terbukti menjadi jalan yang paling bijaksana. Maka, untuk saat ini, para pelopor sebaiknya tetap berada pada jalur, menghindari kepanikan, dan tetap fokus pada gambaran yang lebih besar. Karena untuk menjadi besar saja bukan sesuatu hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya perlu perjuangan, perlu waktu, perlu kesabaran, termasuk hari ini siapapun yang menganggap bahwa proyek Pi Network adalah proyek micin, biarkan semua kebisingan itu senantiasa selalu meramaikan sosial media yang kita punya. Anggap saja itu adalah sebuah amunisi untuk menemani perjalanan panjang kita ke depan menuju hasil yang optimal. Sebagaimana pesan Dr. Pen, 10 pi saja bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari para pionir. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita
terhadap proyek Pi Network. Jalani prosesnya dengan baik. Kita bersama-sama menjemput kesuksesan di masa depan untuk diri pribadi dan keluarga tercinta. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetaplah optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik ini untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.